Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe Anda adalah pahlawan di era modern ini. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini saya akan membahas tentang subscriber yang menurun drastis ya. Jumlah subscriber yang tiba-tiba hilang mendadak gitu ya guys, dan jumlahnya itu tidak sedikit gitu ya. Dan kejadian ini dialami hampir semua para youtuber gitu ya guys. Dan tahukah sebab-sebab hilangnya jumlah subscriber para youtuber secara drastis ini gitu ya? Yaitu ada dua sebab guys, ada dua sebab yang subscriber ini hilang drastis gitu guys. Yang pertama yaitu channel YouTube gitu ya. Channel YouTube yang mensubscribe atau melihat menonton video kita gitu ya guys, itu dihapus guys. Dan dalam penghapusan ini ada dua perkara juga gitu ya guys. Ada dua kejadian gitu ya. Dihapusnya itu oleh pihak YouTube pertama ya. Yang kedua dihapus oleh pemilik channel sendiri gitu ya guys. Dan alasan-alasan kenapa ya, channel YouTube itu dihapus oleh pihak YouTube atau dihapus oleh pemiliknya, itu ada sebab-sebabnya juga guys. Bermacam-macam juga sebabnya gitu ya, kenapa channel YouTube itu dihapus oleh pihak YouTube atau pemiliknya gitu ya guys. Dan jikalau sebuah channel sudah dihapus gitu ya, sebuah channel yang telah mensubscribe atau telah mensubscribe dan melihat video YouTube kita gitu guys, maka otomatis semua penelusuran, semua subscriber gitu ya, semua apa yang mereka lihat gitu ya guys, baik itu di channel-channel orang gitu ya, maka otomatis gitu ya, yang namanya subscriber itu akan hilang gitu ya guys. Dan jam tayang itu akan hilang gitu ya guys, yang mereka lakukan untuk menonton atau mensubscribe channel YouTube kita gitu ya guys. Itu perkara yang pertama ya guys, yaitu tentang dihapusnya sebuah channel sehingga subscriber dan views channel YouTube kita itu berkurang gitu ya guys, berkurang drastis gitu ya guys. Kalau kita membahas gitu ya, membahas tentang yang namanya hapus menghapus ini guys, dan YouTube itu banyaklah mengeluarkan tentang kebijakan-kebijakannya, yang utamanya itu ialah melindungi kreator gitu ya, melindungi konsumen juga gitu ya, baik itu kreator baik itu konsumen, saling diuntungkan, saling dilindungi gitu ya guys. Jadi kebijakan ini merupakan sebuah positif lah bagi kita gitu ya, sebagai kreator gitu ya, kreator YouTube, dan sebuah nilai positif juga bagi baik itu para pengiklan, baik itu para pemirsa, para penonton, para follower gitu ya guys. Jadi saling menguntungkanlah kebijakan ini yang diterapkan oleh pihak YouTube gitu ya guys. Dan perkara yang kedua yaitu selain penghapusan channel YouTube yang menyebabkan hilangnya
jumlah subscriber secara drastis gitu ya. Yang kedua itu ialah apa ya, bisa dikatakan yang kedua ini adalah kebijakan baru YouTube ya, yang mungkin sedikit merombak dari algoritmanya gitu ya, rumus-rumus algoritmanya yang dibuat oleh pihak YouTube gitu ya, sehingga mengurangi gitu ya jumlah subscriber, atau ya jumlah subscriber saja gitu ya guys. Kalau yang perkara yang kedua ini yang tentang apa ya istilahnya itu, merubah algoritma, merubah rumusan gitu ya guys. Jadi kalau yang kedua ini kebanyakan hanya berpengaruh kepada jumlah subscriber gitu ya guys. Kalau yang pertama kan penghapusan channel, yang otomatis subscriber dan viewsnya itu menghilang gitu ya guys. Sedangkan yang kedua ini, sebab-sebab yang kedua ini yaitu hanya menghilangkan subscriber gitu ya guys. Kalau viewsnya itu tetap saja gitu ya guys. Kenapa saya katakan views apa ya, subscriber dan viewsnya itu tidak berkurang gitu, tidak hilang gitu ya. Yang berkurang itu subscribernya gitu ya guys. Sebab atau kejadian yang kedua ini lantaran yaitu ada komentar-komentar teman gitu ya. Ada komentar-komentar teman itu yang mengandung spam gitu ya. Kan tahu sendirilah kalau spam itu bagaimana, yang merupakan komentar spam seperti sub gitu ya, itu termasuk komentar spam dan banyak lagi gitu ya. Dan yang paling berpengaruh itu ya tentang perubahan algoritma yang terbaru gitu ya. Ya semacam upgrade lah, setiap tahunnya itu pasti ada upgrade kebijakan lah dari pihak YouTube itu sendiri gitu ya guys. Ya contohnya ini sepertinya ada perubahan rumus algoritma gitu ya, perubahan rumus algoritma dengan suatu kebijakan yang baru, sehingga banyak sekali subscriber para YouTuber itu hilang gitu ya, disebabkan kalau secara pemahaman saya gitu ya, yang terbaru ini masalah ini guys, apa ya istilahnya itu ya, yang terbaru itu ya. Pokoknya itu guys, kita itu hindarilah komentar-komentar spam ya. Memang sulit ya untuk menghindari gitu ya, untuk menghindari yang namanya komentar spam gitu ya. Sub aja, selain sub aja bisa itu termasuk spam gitu ya guys. Karena ya tahulah yang dimaksud algoritmanya YouTube itu adalah sebuah kecerdasan buatan gitu ya, kecerdasan buatan milik pihak YouTube gitu ya, yang memeriksa semua gitu ya, video, konten, komentar gitu ya, yang ada di dunia gitu ya. Sebuah kecerdasan manusia, kecerdasan buatan gitu ya, yang memeriksa channel-channel semua pihak YouTube semuanya gitu ya, seluruh dunia gitu, bukan 1-2 orang gitu ya. Dan yang bersinggungan langsung gitu ya dengan peraturan baru ini tentang perubahan peraturan algoritmanya, yaitu tentang apa ya, ini guys, flower abal-abal guys, flower abal-abal atau lebih
lebih dikenalnya itu penonton kaleng-kaleng gitu ya, follower kaleng-kaleng, penonton setia kaleng-kaleng gitu ya. Ya mungkin itu istilah yang tepat gitu ya, paling tepat gitu ya. Yang berkaitan dengan peraturan yang paling baru ini, yaitu follower kaleng-kaleng gitu ya, atau penonton setia kaleng-kaleng, yang mana yang dimaksud penonton setia kaleng-kaleng ini ialah apa ya, dia itu cuma nonton satu kali gitu ya, nonton satu kali gitu ya, kemudian mensubscribe gitu ya, walaupun dia itu sudah tidak termasuk spam gitu ya, baik komentarnya dia, baik pun itu dia itu mensubscribe, cara berkomentar tidak masuk spam gitu ya. Namun dia itu hanya nontonnya itu satu kali gitu ya guys, nontonnya itu satu kali gitu, sehingga dia itu termasuk follower kaleng-kaleng gitu ya, penonton setia kaleng-kaleng gitu ya guys. Cuma nontonnya itu satu kali gitu ya, lalu mensubscribe lalu hilang, nggak kembali lagi, itu namanya penonton setia kaleng-kaleng atau follower kaleng-kaleng gitu ya guys. Dan penerapan ini juga sebelumnya itu diterapkan kepada apa ya, yang channel YouTube yang sudah mempunyai AdSense ya, yang sudah mempunyai iklan gitu, yang sudah mempunyai pendapatan gitu ya. Dan praktek ini gitu ya, praktek ini sudah diterapkan sebelumnya gitu ya guys, khusus untuk para YouTuber yang sudah mendapatkan pendapatan gitu ya guys. Namun tampaknya pihak YouTube itu lebih dikenakan semua gitu ya guys, baik itu tentang peraturan itu, baik itu yang YouTuber yang sudah dapat pendapatan gitu ya guys, baik itu YouTuber yang masih membangun gitu ya guys. Jadi peraturan ini atau perubahan ini diterapkan, yang awalnya itu hanya untuk yang punya pendapatan, YouTuber yang punya pendapatan, namun sekarang ini diterapkan untuk semua gitu, semua para YouTuber, baik itu yang sudah dapat pendapatan atau tidak gitu ya guys. Kalau dulunya itu istilahnya itu ada dolar hilang guys, dolar hilang gitu ya, sebelum peraturan ini diterapkan gitu ya, ada istilahnya itu bagi para YouTuber yang sudah mendapatkan pendapatan, itu ada istilahnya dolar hilang gitu ya guys, dolar hilang. Namun tampaknya itu sekarang itu pihak YouTube dengan polesan terbarunya gitu ya, peraturan terbarunya ya, termasuk upgrade terbarunya gitu ya tentang peraturannya gitu ya, yaitu tidak hanya menerapkan kepada YouTuber yang sudah berpendapatan gitu ya. Tampaknya peraturan ini diterapkan bukan hanya ke pendapatan tapi kepada subscriber gitu ya guys, tentang follower kaleng-kaleng atau penonton setia kaleng-kaleng gitu ya guys, yang nonton sekali, mensubscribe dan menghilang tiada rimbanya gitu ya guys. Ya itu saja ya yang dimaksud dengan permasalahan para YouTuber hari ini, yaitu tentang subscriber yang hilang tiba-tiba, bukan hanya sedikit gitu ya guys, bahkan ada yang ratusan ribu gitu ya, ratusan ribu subscriber gitu ya, yang hilang gitu ya guys, tak tahu rimbanya entah kemana, dari mana, seperti jailangkung aja guys, jailangkung, jailangsak katanya ya,
datang tak diundang, datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu dia. Ya bukan jailangkung ya, ya guyonan lah guys, guyonan lah sebagai apa ya, sebagai guyonan lah mempererat tali silaturahmi kita gitu ya sama para YouTuber gitu ya guys. Bukannya saya itu mengatakan Anda itu jalangkung gitu ya guys. Enggak guys. Itu hanya sebuah guyonan gitu ya. Ya inti pokoknya dalam pembahasan pertemuan kali ini yaitu tentang hilangnya sebuah subscriber para YouTuber ini. Jadi ada dua sebab gitu ya guys. Ada dua sebab, yaitu channel YouTube yang mensubscribe dan menonton video kita itu dihapus gitu ya, sehingga subscriber dan views gitu ya atau jam tayangnya itu otomatis punya kita akan hilang gitu ya. Views dan subscribernya otomatis akan hilang gitu ya. Namun kalau yang kedua gitu ya, yang kedua ini dengan polesan atau peraturan baru ini, maka subscribernya itu hilang semua gitu ya guys. Yang kedua ini adalah hanya subscribernya gitu ya guys yang hilang. Yang pertama itu subscriber dan views akibat penghapusan channel YouTube gitu ya. Yang kedua ini adalah hanya subscribe gitu ya, yang hilang gitu ya guys, diakibatkan penonton setia kaleng-kaleng atau flower kaleng-kaleng atau jelangkung guys. Sorry guys, bukan saya mengatakan itu jelangkung ya. Yaitu guys, kita membahas manfaat dari apa ya, dari peraturan ini ya bagi semua kalangan YouTube gitu ya guys. Ya jelas-jelas kalau saya perhatikan ya rumusannya gitu ya. Kalau saya perhatikan rumusannya itu sangat bermanfaat gitu ya guys, baik bagi para YouTuber, para pengiklan, para penonton gitu ya guys. Karena ini sifatnya apa ya, sesuatu yang membangun gitu guys, sesuatu yang membangun gitu ya guys. Kalau menurut pemikiran saya gitu ya, kalau itu menurut analisa saya, pemikiran saya, jadi peraturan ini sangat berfaedah gitu ya kan, sangat bermanfaat lah bagi para YouTuber ya. Ya bermanfaatnya banyak guys, banyak gitu ya. Kalau bagi para YouTuber itu sepertinya kalau saya perhatikan itu perusahaan YouTube itu sangat menjaga dari kreator gitu ya, menjaga kreator ya. Ya tuntutannya kita itu intinya sebagai kreator itu lebih berkualitas lagi gitu ya, untuk membuat sebuah konten gitu ya, konten video gitu ya. Kita itu harus lebih berkualitas lagi gitu ya, baik itu dari segi isinya, segi tampilannya, hiburannya gitu ya. Ya pokoknya kita itu sebagai kreator dituntut apa ya, kreatif gitu lah. Bukan kreatif ya, apa ya istilahnya yang paling tepat itu ya, bukan kreatif, di atasnya kreatif pokoknya. Kepekaan gitu ya. Jadi kreator itu dituntut suatu kepekaan gitu ya. Kepekaan ya selain kepekaan ya, membangun kecerdasan kita gitu, untuk menganalisa, untuk mengolah sebuah informasi gitu ya, untuk dijadikan konten gitu ya.
itu mungkin. Jadi kita itu dituntut gitu, untuk menjadi orang yang cerdas gitu ya guys, sebagai YouTuber gitu ya guys. Kan tahulah kalau seorang YouTuber itu kerjaannya itu ya membahas sesuatu yang viral gitu ya guys, merupakan apa ya istilahnya itu ya, berkecimpung YouTuber itu kontennya itu berkecimpung dengan sebuah kode-kode gitu ya, entah itu kode apalah gitu ya. Kode-kode itu dipoles ya sedemikian rupa sehingga membuat sebuah kontennya itu berkualitas gitu ya, bermanfaat gitu ya. Selain bermanfaat, tepat sasaran gitu ya, sebuah kontennya itu. Jadi intinya itu pihak YouTube itu dengan peraturan-peraturan yang barunya itu ialah untuk apa ya, mendukung gitu ya, melindungi kreator gitu ya, kreator, mengiklan dan pemirsa gitu ya, ya itu intinya kita sebagai kreator harus lebih baik lagi gitu ya, lebih membuat konten yang berkualitas lagi gitu ya di channel YouTube kita gitu ya guys. Ya kalau kita bahas tentang apa ya, yang dibahas oleh YouTuber itu kan sesuatu yang viral guys. Ada sekarang berita viral gitu, kita lihat sekali gitu ya, beritanya, lalu kita cek asal usul storynya gitu ya, dari sebuah berita itu, membandingkan apakah ini benar apa enggak gitu ya guys, dan mencari informasi sumber asal muasal dari berita tersebut gitu ya guys. Sehingga dengan cekatannya gitu ya, hanya hitungan dengan jam gitu ya, hitungan hari gitu ya, YouTuber itu berlomba-lomba membuat konten dengan satu soal gitu ya, satu judul, satu permasalahan yang lagi viral pada saat itu gitu. Jadi para YouTuber itu berlomba-lomba. Dengan berlomba-lomba itulah para YouTuber akan dipaksa untuk berpikir, dipaksa untuk menciptakan sebuah ide gitu ya, menciptakan sebuah kreasi gitu ya, yang berbeda-beda tentunya dengan satu konsep gitu ya, konsep yang lagi viral gitu ya, hanya dengan bermodalkan hitungan jam, hari gitu ya guys. Sehingga YouTuber itu bisa mengolah berita itu dengan tepat sasaran, tidak hoax gitu ya guys. Ada ya dari sudut pandang yang berbeda itu tentang kontennya para YouTube itu berbeda-beda tentunya guys. Ada yang diperbolehkan gitu ya, ketika kita itu membuat sebuah konten gitu ya, membuat konten YouTube gitu ya, satu judul ada yang dipelesetkan ke hiburan gitu ya guys. Ada yang memang serius gitu ya guys. Ada yang dikomedikan gitu ya guys. Sesuatu berita viral gitu ya guys, lain karakter, lain pembawaan ketika
lain pembawaan, lain karakter, lain pemikiran gitu ya guys. Ketika mendapatkan sebuah judul gitu ya, sebuah judul yang lagi viral gitu guys. Ya berbeda-beda gitu ya guys. Ada yang dijadikan humor gitu ya, yang dilawakan, ada yang memang membahasnya secara serius gitu ya, ada yang slow aja gitu ya guys. Ya menurut saya itu gitu guys, yang dibahas ya dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang subscribe yang hilang gitu ya guys. Jumlahnya itu tidak sedikit tapi banyak gitu ya, yang hilang punya para YouTuber gitu ya. Ya mungkin kejadian ini sudah terjadi 4 harian yang lalu gitu ya, dari video ini yang saya buat gitu ya, 4 harian gitu ya. Ya agak lambat sih, agak lambat gitu. Dan waktu itu saya juga agak kaget juga gitu guys, agak kaget juga gitu ya, ketika mendapatkan jumlah subscriber saya itu menghilang drastis gitu ya guys. Bukan hanya 1-2 gitu ya, tapi ratusan gitu ya, ratusan subscriber hilang gitu guys, entah kemana gitu guys. Bagaikan apa ya, jailangkung gitu ya guys. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar gitu ya guys, kayak jailangkung guyonan guys, guyonannya. Jadi jumlah subscribe itu yang hilang bukan hanya 1-2 gitu ya, tapi banyak jumlahnya gitu ya guys. Apalagi ya guys yang mau dibahas tentang subscriber atau tentang kreator, masalah kreator guys, banyak ya. Apalagi guys, masih berpikir guys untuk permasalahan apa yang mau diceritakan tentang kreator guys. Mungkin ada pertanyaan guys, nggak bisa ya, nggak bisa langsung ada pertanyaan gitu ya. Seandainya ini live mungkin ya, mungkin live langsung ada pertanyaan gitu. Pertanyaan tentang permasalahan kreator gitu. Ya sebenarnya saya itu kurang memahami juga gitu ya guys, kurang memahami juga gitu ya, apalagi dengan perubahan peraturan itu guys. Dan saya sempat kaget juga gitu ya kemarin itu, yang awalnya jumlah subscriber saya itu nggak diperlihatkan gitu guys, disembunyikan gitu ya, disembunyikan, tidak diperlihatkan gitu ya, jumlah subscriber saya. Namun semenjak turun drastis gitu ya, sambil ngecek jumlahnya gitu, dan itu berturun hampir setiap hari ya guys, hampir setiap hari gitu ya. Dan paling drastisnya itu pada pas waktu 4 hari yang lalu gitu guys, langsung ratusan gitu yang hilang gitu ya, ratusan subscriber gitu ya. Dan saya cek gitu ya, menurut yang awalnya tidak diperlihatkan jumlah subscriber saya gitu ya, kemudian saya perlihatkan gitu guys, saya setiap masuk itu berkurang terus guys, berkurang bertambah gitu guys. Jadi naik turun gitu guys. Ada follower atau penonton setia gitu ya, yang datang pergi gitu guys, sambil meninggalkan jejak gitu ya.
follower setia sambil meninggalkan jejak gitu ya. Ya pokoknya intinya gitu tuh harus punya yang namanya follower setia, penonton setia gitu ya. Penonton setia atau follower gitu ya. Jadi setiap upload dia itu hadir terus gitu guys, melihat terus gitu guys, tayangan video YouTube kita gitu. Tidak hanya satu kali mensubscribe lalu menghilang gitu ya guys. Ini dia yang menyebabkan subscriber kita itu hilang gitu ya guys, hilang drastis gitu guys. Bahkan masih berjalan kayaknya lah guys, jumlah subscriber yang masih hilang itu terus berjalan gitu ya. Nah, punya saya gitu, tidak punya saya gitu ya, mungkin ya semoga aja mandek gitu guys, mandek di 100.000 berapa ya? 1108 gitu. Nggak tahu sekarang gitu. Kalau sebelum saya membuat video ini gitu ya guys, itu jumlahnya sekitar 1108. Nggak tahu kalau sekarang gitu hilang drastis gitu guys. Ya kaget sih, kaget, agak kaget. Kalau berbicara tentang subscriber gitu ya, subscriber ini sedikit berpengaruh ya. Ya ada pengaruhnya juga gitu ya guys. Subscriber ini kepada apa ya, menampilkan video kita gitu guys. Tidak hanya kalau kita pemahaman tentang algoritmanya gitu ya, rumus-rumusannya gitu ya, tentang video YouTube kita gitu ya guys. Selain video YouTube kita itu merupakan durasinya itu sangat panjang gitu ya, panjang gitu ya, panjang dan apa ya, orang yang menonton itu tidak men-skip-skip gitu ya guys, alias melihat keseluruhan gitu guys. Apa ya istilahnya, ranking lah guys, ranking dari sebuah YouTube ya. Selain video kita itu panjang gitu ya, pengulasan kita itu panjang lebar gitu ya. Yang kedua ranking gitu ya guys, tidak men-skip-skip atau hanya menonton berapa menit gitu lalu pergi gitu guys. Jadi video panjang, ranking, apalagi guys, subscriber gitu ya. Jumlah subscriber ini yang sangat berpengaruh gitu. Jumlah subscriber, panjang video, ranking gitu ya, ranking dari sebuah video itu, apakah video itu tidak di skip ketika ditonton gitu ya. Ini sangat berpengaruh guys. Tiga guys, tentang banyaknya apa ya, sistem YouTube atau sistem kecerdasan buatan YouTube itu membagikan video kita ke seluruh dunia gitu ya guys. Jadi 3 poin ini ya, ketika kita itu membuat sebuah channel YouTube ya, subscriber gitu ya, jumlahnya dan ranking gitu ya guys. 3 ini yang sangat berpengaruh gitu ya. Bisa apa ya, pihak YouTube itu membagikan video kita gitu ya. Sistem YouTube gitu ya, membagikan video kita sehingga bisa masuk trending gitu ya. Jadi yang 3 ini guys.
dan mungkin kenapa video yang sangat pendek itu bisa trending